Pewarisan sifat. Manusia diciptakan unik dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Setiap jenis makhluk hidup mempunyai sifat dan ciri tersendiri, sehingga dapat membedakannya antara yang satu dengan yang lainnya. Pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut hereditas. Cabang biologi yang khusus mempelajari tentang hereditas adalah genetika. Tokoh yang sangat berjasa dalam menemukan hukum-hukum genetika adalah Gregor Johann Mendel yang hidup pada tahun 1822 sampai 1884. Untuk jasanya, beliau disebut sebagai Bapak Genetika. Menurut kalian, bagian tubuh manakah yang berperan terhadap pewarisan sifat dari orang tua kepada anaknya? Di mana ya Bu Guru? Kami belum tahu Bu Guru. Di dalam setiap sel terdapat faktor pembawa sifat keturunan atau materi genetis. Misalnya pada sel tulang, sel darah, dan sel gamet. Substansi genetis tersebut terdapat di dalam inti sel atau nukleus, yaitu pada kromosom yang mengandung gen. Apa sebenarnya materi genetik itu, Bu Guru? Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Pada suatu untai DNA, terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut dengan gen. Oh, begitu, Bu. Lalu apa yang dimaksud gen itu, Bu Guru? Gen merupakan substansi hereditas yang terdiri atas senyawa kimia tertentu yang menentukan sifat individu. Gen mempunyai peranan penting dalam mengatur pertumbuhan sifat-sifat keturunan. Misalnya, pertumbuhan bentuk dan warna rambut, susunan darah, kulit, dan lain sebagainya. Tahukah kamu di mana DNA berada? Di mana ya Bu Guru? DNA terletak di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Seluruh untaian DNA tersebut dikenal dengan kromosom. Pada saat sel akan membelah, kromosom memadat sehingga lebih mudah diamati. Kita dapat melihat struktur kromosom pada saat sel akan membelah. Sebagai contoh, kalian bisa melihat kromosom dengan jelas pada sel akar bawang merah. Struktur DNA. Penemuan struktur DNA tidak lepas dari penelitian Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin yang menggunakan teknik kristalografi atau difraksi sinar X untuk mempelajari struktur DNA pada tahun 1950. Berdasar penelitian Rosalind Franklin, pada tahun 1953, Frances Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti suatu untaian ganda yang membentuk heliks. Asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin, timin, sitosin, guanin. Hukum pewarisan sifat. Kalian tahu siapa ini? Siapa ya? Saya tahu Bu Guru. Itu Mendel bukan? Bapak Genetika. Betul
sekali, Mendel adalah penyebab utama terbentuknya pintu ilmu genetika mutakhir. Kalian pernah mendengar hukum Mendel? Belum pernah, Bu. Apakah itu? Saya pernah membaca bahwa Mendel menggunakan kacang polong untuk penelitiannya. Betulkah, Bu? Betul sekali. Mendel menjelaskan hukum genetika melalui eksperimen yang menggunakan sifat oposisi atau sifat berlawanan dari 7 buah kacang polong. Kalau biji kacang polong bulat dikawinkan dengan biji kacang polong yang kisut, maka hanya akan muncul biji kacang polong bulat sebagai keturunan pertamanya. Oh, kenapa biji polong yang kisut tidak muncul ya, Bu Guru? Kemana perginya? Iya, Bu Guru, kenapa tidak kisut saja yang muncul? Jadi begini anak-anak, pada generasi filial pertama, hanya gen dominan orang tua yang akan muncul. Pada kacang polong, biji kacang polong bulat bersifat dominan, sedangkan biji kacang polong kisut bersifat resesif. Pada persilangan dengan satu sifat beda atau persilangan monohibrid, akan muncul gen dominan di generasi filial atau anak pertama. Dan gen resesif akan muncul pada F kedua. Dari sini, perbandingan gen dominan dengan gen resesif pada generasi filial kedua adalah 3:1. Ini yang disebut dengan hukum segregasi Mendel, di mana setiap variasi gen dapat berpisah secara bebas. Lalu, saat warisan sifat perkawinan silang dari dua pasang individu, sifat genetika tersebut tidak dapat menyatu dan mewarisi secara mandiri. Hal ini yang disebut dengan hukum penggabungan bebas atau disebut dengan hukum Mendel kedua. Biji polong bulat berwarna kuning dibanding dengan biji polong bulat berwarna kisut, dibanding biji polong kisut berwarna kuning, dibanding biji polong kisut berwarna hijau adalah 9:3:3:1. Ini kita sebut dengan persilangan dihibrid atau persilangan dengan dua sifat beda. Tapi, tidak semua sifat genetika bisa diterapkan dalam hukum Mendel. Maksudnya, ada pengecualian begitu, Bu Guru? Iya, Bu. Maksudnya bagaimana, Bu Guru? Saya jadi bingung. Ahli genetika tumbuhan dari Jerman, Karl Erik Correns, menemukan teori tentang perkawinan silang antara bunga berwarna merah dengan bunga berwarna putih akan menghasilkan bunga berwarna merah muda pada F1 atau filial pertamanya. Apakah mungkin merah muda adalah perpaduan warna merah dan putih ya, Bu? Jadi begini nak, pada kasus tersebut, kalau hubungan gen dominan dari sifat oposisi atau sifat yang berlawanan tidak jelas, maka akan muncul sifat yang terletak antara induk yang disebut dengan intermediate inheredity atau kita sering sebut dengan persilangan intermediate. Nah, bagaimana pendapat kalian sampai di sini? Bu, hukum genetika akan agak sedikit rumit, Bu, tapi sangat menakjubkan. Betul, Bu Guru? Tepat sekali. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan makhluknya dengan segala kelebihannya. Pewarisan sifat pada makhluk hidup dan kelainan sifat yang diturunkan. Coba kalian perhatikan kedua gambar di atas. Apakah ada persamaannya? Seluruh tubuhnya putih, Bu, termasuk rambutnya. Kulitnya putih pucat, Bu. Seperti tidak berwarna ya, Bu? Betul, orang yang demikian mengalami kelainan yang disebut dengan albino.
Albino merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen yang disebut dengan melanin. Albino ini diturunkan dari orang tua kepada keturunannya. Orang yang mengalami kelainan albino pada umumnya takut cahaya. Pigmen melanin berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Wah, alhamdulillah kulit saya warnanya sawo matang ya Bu ya. Sama saya juga Bu. Bersyukurlah kalian diberi warna kulit sawo matang. Orang albino lebih rentan terkena kanker kulit dan kulitnya mudah melepuh akibat terpapar sinar matahari. Bu, bagaimana caranya genetika manusia dapat diketahui sampai sekarang? Ada begitu banyak cara, tapi pada zaman dahulu, cara yang banyak dipakai adalah dengan menyelidiki silsilah keluarga. Silsilah adalah diagram yang memperlihatkan hubungan keluarga atau hubungan pernikahan. Dengan silsilah ini, kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah. Dalam genetika, sering disebut dengan pedigree. Diperlihatkan contoh silsilah keluarga pada penderita buta warna. Terkadang, penyakit tersebut tidak muncul di permukaan, tetapi orang yang memiliki faktor tersebut dan di masa yang akan datang, keturunannya dapat membawa penyakit genetika tersebut. Orang ini kita sebut dengan carrier atau pembawa. Kelainan buta warna diakibatkan oleh gen. Buta warna adalah kelainan seseorang yang tidak bisa membedakan beberapa warna dengan baik. Biasanya antara merah, orange, biru, atau hijau. Terdapat silsilah populer mengenai penyakit genetika, yaitu silsilah penyakit hemofilia pada Ratu Victoria dari Inggris. Hemofilia, penyakit apa itu, Bu? Hemofilia adalah kelainan dengan ciri darah penderita sulit menggumpal ketika terjadi luka pada bagian tubuh tertentu, yang disebabkan tidak dihasilkannya faktor penggumpalan darah dalam tubuh seseorang. Ratu Victoria yang hidup tahun 1819 sampai 1901 sukses memimpin Inggris menjadi negara maju. Ratu Victoria bukan seorang penderita hemofili, tetapi dia pembawa gen hemofilia atau carrier hemofilia. Gen hemofilia Ratu Victoria kemudian menyebar ke keluarga kerajaan-kerajaan di Eropa, kemudian berlanjut sampai masa keruntuhan kerajaan Rusia. Kasihan sekali, Bu. Saat itu, untuk mempertahankan kekuasaan, bangsawan cenderung menikah dengan anggota keluarga kerajaan dari negara lain. Anak-anak perempuan Ratu Victoria yang juga mendapatkan gen penyakit hemofilia menikah dengan keluarga kerajaan dari berbagai negara di Eropa. Oh, begitu, Bu, ceritanya. Ini adalah silsilah penyakit hemofilia pada Ratu Victoria, di mana Ratu Victoria yang carrier hemofili menikah dengan Pangeran Albert yang normal. Gen hemofilia terletak pada kromosom X. Jika selagi dalam masa embrio, kedua kromosom X yang terkandung hemofilia, maka bayi wanita tidak akan bisa dilahirkan karena meninggal di dalam uterus. Itu sebabnya tidak ada perempuan yang positif hemofilia di dunia ini. Yang ada adalah perempuan carrier hemofilia. Apakah kalian paham penjelasan Ibu? Paham, Bu. Terima kasih banyak, Bu, atas penjelasannya.